Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiz Madudin. Saya dari kelas D3 RPLA 4401 dengan NEM 670620214. Di sini saya akan menjelaskan jurnal 08 tentang HIP3 dan HIP-SORT. Di sini saya akan menjelaskan codingan saya, yaitu program untuk melakukan HIP-SORT dari suatu array. Kemudian masukkan datanya, yaitu ada 23, 43, 12, 55, 17, 8, 60, 11, dan 3. Kemudian simpan data tersebut ke dalam array terlebih dahulu, baru lakukan heap sort. Oke, langsung saja masuk ke dalam codingannya. Itu di sini saya membuat sebuah kelas heap sorter. Kemudian di sini terdapat variabel integer array dengan namanya itu A. Kemudian di sini saya membuat sebuah constructor heap sorter, kemudian dikasih parameter integer array yang diberi nama n-array. Kemudian n-array ini kita masukkan ke dalam variabel yang udah kita bikin di sini. Biar nanti kita bisa mengakses A ini di fungsi yang lain. Kemudian di sini saya membuat sebuah fungsi void, yaitu void itu untuk tidak akan mengembalikan nilai. Kemudian di sini kita beri nama sort, yaitu kita membuat sebuah variabel tipe datanya integer, kemudian di sini adalah panjang dari array-nya, kemudian kita kurangi 1. Soalnya kita kan mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 panjangnya adalah 10 dikurangi 1, maka panjang dari array-nya itu 9 sebenarnya. Karena array itu dimulai dari 0. Nah, kita masuk ke dalam perulangan. Kita bikin sebuah perulangan, kemudian bikin variabel i, kemudian isinya adalah n-1, kemudian dibagi 2. Kemudian i lebih besar dari 0 dan i dikurangi 1. Kemudian panggil fungsi fixHeap yang menerima parameter i dan n. Masuk ke dalam fungsi fixHeap. Di sini saya membuat sebuah parameter integer dengan namanya root index, kemudian integer last index. Kemudian kita membuat masukkan root value-nya ke dalam kita akan mengambil nilai dari root-nya dan masukkan ke dalam variabel integer root value. Kemudian saya membuat sebuah variabel lagi yang tipe datanya integer, kemudian diberi nama index yang isinya adalah dari root index. Root index itu dimulai dari 0. Kemudian bikin sebuah boolean, tipe datanya boolean, kemudian bikin namanya itu more, kemudian isinya adalah true. Kemudian bikin sebuah perulangan dengan menggunakan while yang isi itunya adalah perulangannya adalah atau kondisinya adalah more, yaitu nilainya true, otomatis ini akan dijalankan. Bila false, maka while ini akan dihentikan atau berhenti. Kemudian di sini saya membuat sebuah variabel lagi dengan tipe datanya integer, kemudian diberi nama child index yang isinya adalah get left children child index. Yaitu di sini fungsi untuk mendapatkan anak indeks kirinya dari rootnya, indeks kiri dari rootnya, indeks kiri dari parentnya. Di sini saya membuat sebuah fungsi yang mengembalikan sebuah nilai integer, kemudian diberi nama getLeftIndex yang menerima parameter integer index, kemudian return 2 kali index tambah 1. Sama satu lagi, kita bikin getRightChildIndex yang menerima parameter index sama seperti yang left, cuman yang membedakan adalah 2 di sini. Oke, masuk lagi ke sini. Setelah mendapatkan anak kirinya atau posisi kirinya, kita cek posisi kiri lebih kecil atau sama dengan data terakhir, dan isi atau isi array-nya
isi array kanan dibandingkan atau lebih besar tidak sama yang kiri. Kalau misal lebih besar, maka masuk ke dalam if ini. Jika tidak, masuk lagi ke ini, ke pengecekan lagi. Di sini masih ada pengecekan. Kita cek lagi di sini. Cek apakah child index itu merupakan yang kiri, data kirinya. Kemudian lebih besar dari root value. Di sini kita mau ngambil nilainya, kita bandingin sama root value-nya. Kemudian ambil nilai atau kita masukin A0-nya, A indeksnya ini kita ganti sama A child index. Kemudian indeksnya itu kita ubah jadi child index. Dan masuk ke sini lagi. Child indexnya ini kita udah diganti. Child indexnya udah kita ganti. Belum. Oh ya, child indexnya belum kita ganti. Kita masuk lagi ke sini. If. Nah, setelah datanya masuk ke dalam sini, maka data akan berubah. Child index ini yang ada di sini, maka datanya akan berubah di sini. Kemudian jika yang di sini tidak terpenuhi, maka more-nya ini akan bernilai false. Sama halnya dengan ini, jika child index-nya itu lebih besar sama dengan last index, child index lebih besar dari last index, maka masuk ke dalam sini. Dan A index-nya itu merupakan root value. Nah, di sini saya membuat sebuah fungsi swap yang akan menukar I ini menjadi posisi I akan berubah menjadi posisi J. Kita akan menukar indeks dari I menjadi indeks dari J. Isi dari I akan ditukar menjadi isi dari J. Kemudian saya membuat sebuah fungsi print array yang kita membuat sebuah for each integer J, isinya itu array, atau kita ngambil dari array, kemudian cetak J-nya. Kita cetak, kemudian kasih spasi, kemudian kita print len untuk membuat baris baru. Nah, di sini saya membuat kelas mainnya, yaitu untuk menjalankan aplikasinya. Di sini saya membuat fungsi void main menerima parameter string args. Kemudian di sini di sini ada integer dengan array dan namanya adalah array yang isinya adalah 2, 3, 4, 3, 12, 55, 7, 8, 60, 11, dan 3 itu sama seperti yang ada di sini. Kemudian kita panggil heap sorternya, panggil objek, atau kita bikin sebuah objek heap sorter dengan nama sort yang akan memasukkan array-nya ini ke dalam objeknya. Kemudian di sort, kemudian habis itu kita print. Coba kita jalanin. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kita sudah membuat sebuah aplikasi sorting menggunakan heap tree, yaitu 3, 5, 8, 11, 12, 17, 23, 43, 50, 60. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.